Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal cerita pada perbandingan trigonometri. Nah, untuk soal pertama, coba adik-adik semua perhatikan. Selembar papan disandarkan pada tiang listrik dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung papan dan permukaan tanah adalah 2 × 6 meter. Tentukan panjang papan tersebut ya. Baik, terlebih dahulu kita gambar segitiga yang dibentuk dari soal cerita ini. Nah, tiang listrik ini terbentuk vertikal ya. Kemudian ini adalah papan yang disandarkan pada tiang listrik dan membentuk sudut 60 derajat. Jadi antara papan dengan permukaan tanah ini membentuk sudut sebesar 60 derajat. Nah, selanjutnya jarak antara ujung papan dengan permukaan tanah yaitu sebesar 2 × 6 meter. Nah, kemudian kita buat rumusannya. Jadi sisi depan dari sudut ini yaitu tiang listriknya ya, yaitu 2 × 6 meter. Lalu sudut alfanya sebesar 60 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah panjang papan tersebut. Jadi sisi miring ya. Nah, coba kita perhatikan materi ini dulu ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Teman-teman atau adik-adik pasti sudah tahu bahwa untuk sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Begitupun selanjutnya disesuaikan ya untuk rumus masing-masing. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, yang diketahui adalah sudut B atau sudut alfa ini ya. Kemudian sisi depan dan yang ditanyakan adalah sisi miring. Nah, berarti kita cari yang ada sisi depannya dan ada sisi miringnya. Kalau begitu kita gunakan yang ini. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah sisi miring, sehingga di ruas kiri itu adalah sisi miring. Nah, jadi sisi miring sama dengan depan per sin alfa. Untuk mengingatkan adik-adik semua coba perhatikan. Nah, tadinya sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring ya. Kemudian karena mi-nya yang mau dijumlahkan istilahnya ya, sehingga mi ini karena dia pembagian nyebrang ke sebelah menjadi perkalian, sehingga sin alfa dikali dengan mi maka sama dengan D. Lalu kembali mi-nya yang dijumlahkan, maka sin alfanya karena ini adalah perkalian nyebrang menjadi bagi. Jadi kalau perkalian nyebrang menjadi bagi, sedangkan pembagian nyebrang menjadi kali. Nah, sehingga diperolehlah mi sama dengan D per sin alfa. Nah, selanjutnya karena sisi depannya adalah 2 × 6, kemudian sin alfanya yaitu sudut 60 derajat, maka sin 60 derajat. Nah, hasilnya adalah 2 × 6 per 1/2 × 3 sin. Jadi sin 60 itu adalah 1/2 × 3. Lalu jadinya 2 × 6 kali 2 per akar 3. Nah, caranya untuk dapatkan ini adalah sebut 2 yang paling bawah ini dipindahkan ke atas ya. Jadi itu cara mudahnya. Coba kalian perhatikan ilustrasi ini karena jangan sampai adik-adik semua masih belum paham soal pemindahan seperti ini ya. Jadi perhatikan, ini ada 2 bentuk ya. Ketika A per B per C, sementara yang warna biru ini A per B per C. Jadi bentuknya berbeda ya. Nah, untuk menjawab ini adalah penyebut yang paling bawah ini, C ini akan pindah ke per yang paling besar.
Jadi yang paling besar di sini adalah A. Kemudian di sini C akan pindah ke per yang paling besar, yaitu di B. Sehingga yang di atas ini jadinya A kali C per B, sementara di sini A per B kali C, karena C-nya tadi gabung di B. Ya. Nah, misalkan A-nya itu adalah 24, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 2. Jadi untuk contoh yang bagian pertama ini warna kuning, jadi 24 per 12 per 2, jadi 2-nya ini ke atas, jadi 24 kali 2 per 12, jadi 24 kali 2 48, jadi 48 per 12 itu sama dengan 4. Terus yang di bawah 24 per 12 lalu per 2, jadi 2-nya ini pindah ke 12, jadi kali dengan 12, jadi hasilnya nanti 24, jadi 24 per 24 itu sama dengan 1. Kita lihat buktinya ya. Jadi yang ini tadi 24 per 12 bagi 2 adalah 6, jadi 24 bagi 6 adalah 4, jadi sama ya. Kemudian ini 24 bagi 12 itu adalah 2, kemudian bagi lagi dengan 2, jadi 2 per 2 adalah 1. Jadi benar ya. Sama dengan contoh yang ini tadi, jadi 2-nya ini karena per yang besar ada di atas, maka 2 ini akan pindah ke atas. Jadi bukan 2 kali 1, bukan pindah ke 1 ya, tapi pindah ke paling atas. Nah, untuk itu yang ini 2 kali 2 adalah 4, sementara akar 6 bagi dengan akar 3 adalah akar 2, sehingga sisi miringnya atau panjang papannya adalah 4 akar 2, sehingga panjang papan tersebut adalah 4 akar 2 meter. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Misalnya Rafa berdiri dengan jarak 120 akar 3 meter dari suatu gedung. Rafa memandang puncak tertinggi suatu gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Jarak antara mata Rafa dengan tanah adalah 150 cm. Berapakah tinggi gedung tersebut? Nah, untuk menjawab ini terlebih dahulu, kita harus tahu dulu apa itu sudut elevasi. Jadi sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan garis pandang ketika kita memandang ke atas. Sedangkan sudut depresi itu pandangan menghadap ke bawah ya. Jadi sudut antara horizontal dengan garis pandang ketika mata memandang ke bawah. Jadi sekarang kita gambar, kita perhatikan soal ceritanya ya. Jadi Rafa berdiri dengan jarak 120 akar 3 meter dari suatu gedung. Jadi jaraknya ini adalah 120 akar 3. Lalu Rafa memandang puncak tertinggi suatu gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, kemudian jarak antara mata Rafa dengan tanah adalah 150 cm. Nah, berapakah tinggi gedung tersebut? Sebelumnya kita buat rumusan matematikanya dulu. Jadi diketahui sisi samping ini ya, dari sudut ini adalah 120 akar 3 meter. Kemudian sudut elevasinya yaitu 60 derajat. Lalu jarak mata Rafa terhadap permukaan tanah adalah 150 cm atau dijadikan meter sehingga 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Jadi untuk tinggi gedung ini panjang totalnya adalah sisi depan dari sudut ini ditambah dengan sisa yang di bawah sini, yaitu jarak mata Rafa dengan tanah. Nah, rumus yang digunakan adalah tentunya tan alfa sama dengan depan per samping. Jadi kalau sudutnya di sini, kemudian sisi depan yang diketahui dan sisi samping, maka yang digunakan rumusnya adalah tan, karena di tan ini nanti kita bakal bisa ketahui tinggi dari gedung ini. Nah,
Sekarang ubah rumusnya menjadi D-nya yang jomblo karena sisi depan yang akan ditanyakan. Caranya D-nya yang dijumlohkan sehingga sa-nya nyebrang ke sebelah. Jadi karena ini pembagian, nyebrang menjadi kali. Jadi ketika nyebrang, jadi tan alfa menjadi kali dengan sisi samping. Jadi D sama dengan tan alfa kali samping. Jadi sisi depan sama dengan tan alfa kali dengan sisi samping. Nah, karena sudutnya yang diketahui adalah 60, sehingga sudut yang digunakan adalah tan 60 derajat. Kemudian sisi sampingnya adalah 120 akar 3. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai tan-nya. Jadi tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Lalu dikalikan dengan 120 akar 3, maka hasilnya adalah 120 kali 3. Coba adik-adik perhatikan ini yang bagi yang belum tahu. Jadi akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Jadi angka yang dalam akar itu. Karena kalau perkalian akar yang sama ya, itu hasilnya pasti angka itu sendiri. Bisa dibuktikan, jadi akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Jadi akar dari 9 kembali ke 3. Nah, begitupun dengan angka-angka yang lain. Nah, 120 kali 3 itu adalah 360. Sehingga sisi depannya adalah 360. Jadi tinggi gedungnya adalah sisi depan tambah jarak mata Rafa dengan tanah, sehingga 360 meter ditambah dengan 1,5 meter, hasilnya adalah 361,5 meter. Jadi itu saja video pada kali ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Nantikan video-video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.